Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari Institut Agama Islam Negeri Bone dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya sedang berada di Lapangan Merdeka Kabupaten Bone. Di sini saya akan melakukan wawancara singkat dengan di mana narasumbernya itu merupakan dia guru agama, terus guru pendidikan Pancasila dari SMP dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Bone. Nah, di mana dia juga bertugas di salah satu gereja di Kabupaten Bone. Kami akan berbicara singkat mengobrol santai mengenai bagaimana harapannya, pandangannya, juga pesan-pesannya terhadap kebijakan agama yang ada di Indonesia saat ini. Siapakah sosok yang akan wawancara ini? Nantikan video selengkapnya. Hai teman-teman, hari ini saya berada di Lapangan Merdeka Kabupaten Bone dan saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Bapak Mr. Iman, salah satu yang merupakan guru agama dan pendidikan Pancasila di Sekolah Kristen Kalam Kudus dan juga bertugas di salah satu gereja di Kabupaten Bone. Kita akan mengobrol dan berbicara mengenai bagaimana sih pandangan dan harapan Pak Mister mengenai kebijakan agama yang ada di Indonesia saat ini. Nah, langsung saja yuk kita ke sesi tanya wawancara. Pak, izin Mister, menurut Mister bagaimana pandangan Mister melihat kebijakan agama yang ada di Indonesia saat ini? Sudahkah dapat mewujudkan kerukunan umat antar agama? Oke, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentang pandangan terhadap kebijakan pemerintah ya saat ini dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Kita tahu bahwa negara kita Indonesia ini adalah negara yang beragam, baik agama, budaya. Itu merupakan suatu keindahan dan juga kekayaan di dalam negara kita, dan juga sesuai dari amanat daripada Undang-Undang Dasar yang ada di dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 tentang menjamin dan hak di dalam umat beragama. Tentunya dalam hal ini bagaimana daripada tindakan pemerintah, yaitu pemerintah telah menjalankannya sesuai dengan amanat yang ada di dalam undang-undang sebagai konstitusi, dan juga di mana masyarakat semuanya ya ikut serta untuk saling menjaga kerukunan ya, yaitu setiap warga negara Indonesia ya berhak untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya, dan juga diberikan jaminan untuk melaksanakan kegiatan agama, dan hal ini sudah dilakukan dengan sangat baik sekali. Terima kasih Pak atas pandangannya yang sangat luar biasa. Kalau berbicara dengan soal praktik di lapangan, apakah di lapangan mungkin masih ada yang pernah Bapak alami atau Bapak rasakan tentang hambatan dalam melaksanakan ibadah, Pak? Oke, untuk saat ini mengenai hambatan yang saya alami sendiri tidak ada sama sekali, bahwa kegiatan ibadah itu berjalan dengan baik, di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi melalui keamanan aparat yang ada, sehingga setiap kegiatan ibadah itu dapat dilaksanakan dengan sangat baik dan sangat lancar. Jadi untuk kendala-kendalanya tidak ada sama sekali. Tidak ada. Gimana Pak? Ya. Berarti sudah benar-benar terjamin ya Pak? Ya, sudah terjamin. Terkait dengan harapan Bapak mungkin ke depannya terhadap kebijakan agama, apakah sekarang ini udah lebih baik atau ada yang perlu harus ditingkatkan kembali Pak? Oke, untuk harapan kedepannya ya, harapan kedepannya untuk ditingkatkan, yaitu yang pertama di mana setiap kita masyarakat baik dari lapisan-lapisan kita harus tetap menciptakan kerukunan ya, kemudian mencintai kedamaian dan juga mengutamakan kepentingan umum, yaitu kepentingan negara untuk mendukung. Jadi saya rasa dalam hal ini kalau kita bersama-sama bekerja sama dengan pemerintah untuk
menciptakan kerukunan, saya rasa negara kita akan menjadi negara yang damai. Nah, mungkin untuk yang terakhir Pak, pesan Bapak untuk generasi muda dalam menjaga kerukunan umat antar beragama di masa depan Pak. Oke, pesan saya kepada generasi muda ya. Untuk generasi muda ini tentunya nanti menjadi generasi yang akan membangun negara kita ke depan ya, generasi yang akan berjuang untuk mengelola negara ini, dan juga kepada generasi ini juga akan diberikan nanti kesempatan untuk memimpin negara. Jadi harapan saya kepada generasi-generasi muda, marilah kita bersama-sama belajar, kemudian kita bekerja sama, dan juga kita memberikan edukasi yang baik kepada setiap masyarakat, kepada setiap adik-adik kita yang terpelajar baik di sekolah-sekolah, untuk memberikan edukasi tentang bagaimana kita harus menjaga kerukunan. Saya rasa juga setiap generasi harus kreatif ya, kreatif ke depan untuk membangun keberagaman ini, karena suatu keberagaman ini adalah sesuatu yang sangat baik bagi kita dan keindahan di dalam negara. Pesan yang sangat baik, yang luar biasa bijaksana sekali Pak kepada generasi muda, dan terima kasih banyak atas pandangannya, harapannya ke depannya. Semoga dapat menginspirasi lapisan-lapisan masyarakat maupun pemerintahan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar kita bisa hidup damai. Sekian dari saya, sampai jumpa. Nah teman-teman, itulah tadi hasil wawancara saya dengan Mr. Iman, di mana dari wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa Indonesia itu terdiri berbagai macam ras, suku, agama, budaya yang menjadikan Indonesia itu sangat beragam dan sangat berwarna. Nah, dia juga menyampaikan pesannya, harapannya, dan pandangannya ke depannya, di mana pesannya kita sebagai mahasiswa juga, dari lapisan masyarakat, dari pemerintahan, dari kalangan generasi muda, itu untuk selalu menjaga toleransi agar menciptakan kerukunan umat beragama dan menciptakan Indonesia yang damai bagi setiap pemeluk agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, saya Lia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.